Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Sekarang adalah tanggal 31 Desember 2021, yang artinya ini adalah hari terakhir di 2021. Maka dari itu aku bakalan ngajakin kalian jalan-jalan di sekitar setupku ini. Oke, jadi sebenarnya video ini aku buat bukan karena ada yang minta, karena emang nggak ada yang minta. Karena video ini jadi dokumentasi untuk setupku sendiri, bagaimana perkembangannya setiap tahun. Jadi aku pengennya itu setiap tahun itu ada satu video keliling-keliling setup gitulah. Oke, bagi kalian yang tertarik sama video ini, ayo langsung kita mulai aja videonya. Oke, jadi ini adalah setupku dari jauh, dan kita bakal mulainya dari atas, lalu pindah ke kiri bawah, lalu ke kiri ini di meja, dan geser-geser sampai kanan. Di bagian atas ini aku taruh dua bingkai yang isinya itu desainan aku sendiri. Yang ini kenapa aku pilih ini, dulu itu desain yang paling bagus yang aku bikin, tapi kalau sekarang sih dilihat-lihat jelek juga gitu loh. Dan aku sekarang kepikiran buat ganti desainnya, mau aku kasih ilustrasi gambar keyboard kali atau apa gitulah. Ya masih pikir-pikir sih. Nah, terus di bawahnya di sini aku pakai rak ambalan yang ini itu udah pernah masuk video aksesoris untuk setup. Nah, di atasnya itu aku kasih pajangan, tapi ini juga kadang-kadang dipakai. Di sini ada kameraku, kamera pocket. Ini kamera Coolpix, Nikon Coolpix, apa sih serinya? Nggak tahu, lupa. Dulu aku beli kamera ini karena lagi itu aku punya HP itu udah mati. Nah, karena aku hobi motret gitu, kan kalau nggak ada HP kan nggak bisa motret. Akhirnya aku beli kamera ini sama orang gara-gara kebelet motret. Ya, sekarang karena aku udah ada HP ya, kamera ini dipajang doang sih. Kemudian di sini ada baterainya, aku lepas supaya nggak bocor. Untuk hasilnya bakal aku masukin video kalau masih ada. Kalau kalian mau tahu hasilnya jelek apa bagus. Nah, kemudian di sini ada 3 buah tatakan gelas kayu. Ini tuh fungsinya buat ngalasin gelas kalian ya, supaya gelasnya itu nggak langsung nempel ke meja. Karena kalau langsung nempel ke meja itu bakalan ada apa ya, marknya gitu loh, mark airnya, dan kalau airnya panas itu bahaya malah. Jadi meja kalian ada bekas airnya yang nggak bisa hilang gitu. Dan aku nggak pengen sih. Kemudian di sini ada lightingku yang RGB ini Ulanzi. Lighting ini dulu aku beli cuma karena RGB-nya doang, nggak ngerti mau buat apaan. Dan sekarang setelah aku punya, aku cuma naruh lighting ini di belakang monitor, udah jadi ambient light gitu. Kadang-kadang sering dipinjam sama temenku. Nah, kemudian di bawah sini, di bawah kiri sini aku pasang banyak kabel-kabel, jadi banyak kabel ngelawer gitu. Nah, di sini aku pasangin colokan nih. Di sini ada charger yang nyambung buat HP dan buat ngecas TWS. Dan di sini juga kecolok juga untuk power dari LED strip. Nah, terus di bawahnya di sini ada headsetku. Ini adalah di BGM 150. Ini aku beli ini dulu karena RGB-nya gitu. Dan sekarang masih aku pakai karena ya lumayan enak lah. Nggak ada keluhan, cuman kalau dipakai suara maksimal gitu, kalau nggak ada suaranya bakal ada suara dengungannya gitu, nggak tahu kenapa. Ya ini bagus lah, harganya juga murah kok. Nah, kemudian kita ke atas. Di pojok sini ada sebuah tanaman hias yang aku beli di online. Nah, harganya berapa ya? Harganya murah loh, 15 ribuan kayaknya deh. Dulu aku beli ini karena aku lihat video orang di YouTube pakai ginian tuh bagus banget ya. Dan pas paketnya udah nyampe ya biasa aja sih ternyata ya. Tapi ya udahlah ya, murah ini kok. Kemudian di sini aku naruh remote dari LED stripnya. Ya, nanti dia bakalan ke sini. Dan ini anehnya kadang-kadang jadi dan kadang-kadang nggak jadi. Jadi kadang-kadang ngeselin gitu. Harus digedok dulu baru jadi. Ya nggak tahu kenapa. Dan kemudian di sini aku juga naruh remote buat HP sebenarnya. Jadi kalau aku bikin video kan sendiri nggak ada yang megangin kamera. Jadi aku beli ini supaya aku tinggal tekan gini, tuh, dan langsung rekam sendiri. Dan kalau matiin tinggal, jadi nggak usah bangun duduk gitu mulu kan capek. Kemudian di sini ada TWS ku yang
Harganya murah banget dan ini TWS pertama aku. Akom T1 namanya. Dan ini baru ku pakai berapa bulan doang, dan sekarang kondisinya TWS ini casingnya di bagian bawah udah ada retakan lumayan panjang. Terus di belakangnya udah pecah. Jadi kalau aku buka casingnya ya lepas gitu. Tapi masih aman sih karena ini magnetnya kuat banget. Dan bagusnya ini ada LED displaynya di sini. Jadi untuk baterai kita nggak usah kira-kira. Dan di bagian kiri ini sebenarnya biasanya aku taruhin HP di sini. Tapi karena HP-nya lagi dipakai buat rekam jadi nggak ada. Kemudian kita pindah ke sini. Di sini ada monitorku yang ini dulu monitor ini tuh aku beli harga 250.000. Karena dulu pas aku rakit PC aku nggak punya monitor. Jadi kan mau dipakai gimana gitu ya. Ini tuh by the way monitor dari HP HP kalau orang bilang 19 in. Dulu garisnya cuma satu di yang hijau ini, tapi sekarang udah merembet sampai segini. Dulunya satu garis, sekarang ada 10 garis ya, udah beranak 9. Kemudian di sini kayak ada gini nih. Ini kalau kelihatan di sini kayak ada cairan yang bocor ke sini, dan jadi kalau di bagian sini hitam, di bagian sini hitam-hitam oranye ya. Aku nggak tahu kenapa. Dan sekarang kalau mau ganti juga monitor kan lagi mahal, jadi sayang lah kalau beli. Kemudian di bawahnya sini ada soundbar, speaker soundbar Robot RS300, udah pernah aku review. Speaker ini bagus juga lumayan karena dia bisa jadi stereo speaker yang di kanan kiri gitu, dan jadi soundbar begini di bawah. Aku sih suka aja begini karena lebih nyatu sama monitornya. Ini juga lumayan enak, suaranya cukup lah buat sehari-hari nyetel lagu atau nonton film, video, pokoknya gitu enak lah. Nah kemudian di depannya aku naruh perintilan-perintilan kayak USB card reader, flash disk, OTG sama flash disk kecil ginian. Dan ini kenapa aku taruh sini karena aku nggak tahu lagi mau naruh di mana. Dan sini tuh isi akses banget ya. Jadi kalau aku mau ngambil itu gampang banget, dan kalau mau naruh juga enak banget lah. Kemudian pindah ke depannya. Di sini aku pakai mousepad RGB. Merek apa sih? Merek Cina gitu nggak jelas. Ini dulu aku beli ini karena apa ya? Karena RGB. Dulu aku tuh suka banget sama yang namanya RGB. Dan mousepad ini tuh gampang banget kotor. Di sini warnanya hitam. Di sini udah ada putih-putihnya karena bekas tangan ya. Ya, aku pengen beli mousepad baru, cuman nanti aja. Mousepad ini enak, nggak ada keluhan, ya paling kotor doang sih. Terus di atas mousepad ini aku naruh keyboard dan mouse ya, jelas dong. Di sini aku pakai keyboard dari Rexus, ini keyboard membran TKL. Yang ini RGB-nya 3 zona gini. Ini bukan RGB, LED backlight doang biasa gitulah. Nggak ada keluhan pakai ini, enak-enak aja, kecuali spasinya gini nih. Terus di sini ada mouse kesayanganku, ini mouse satu-satunya. Enggak ding, ini mouse. Iya, mouse satu-satunya sekarang. Ini sama dari Rexus. Dulu aku beli ini karena gripnya yang enak banget. Jadi grip di sini tuh gimana ya? Palm grip kali ya, nempel banget sama tangan gini loh. Dan ini enak banget sih. Jadi kayak keseluruhan tangan tuh nempel. Mousepad ini juga dilihat-lihat itu mirip sama ini apa namanya? Mouse-nya dari itu Logitech G502 kan, sama Razer apa ya, lupa namanya. Ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya keren, aku suka mousepad gini ya. Aku suka mouse ginian. Dan kalau aku pengen upgrade mouse ya aku bakalan nyari mouse yang begini kayaknya deh, karena enak banget di jempol. Iya, karena enak banget di tangan. Nah, untuk kabel-kabelan, karena mousepad keyboard mouseku itu pakai kabel semua, jadi aku bikin 3 lubang di sini, 1, 2, dan 3. Ini supaya kabelnya lebih rapi daripada ngelawer sampai sono, mending kasih lubang begini. Nah kemudian di sebelah kanannya di sini ada netbookku. Ini adalah netbook pertamaku yang isinya stiker. Sekarang udah jarang nyala sih. Nah netbook ini adalah jembatan menuju teknologi bagiku. Jadi kalau gak ada ini kayaknya apa gimana ya, pokoknya mungkin kalau gak ada ini aku kudet kali ya, nggak tahu sih ya. Pokoknya dulu bapakku beliin inilah pas aku kelas 4 SD, udah tua banget sih. Nah kemudian di sebelah kanannya di sini ada tanaman hias yang fungsinya cuma buat nutupin kabel dari sini, jadi ketutupan. Coba kalau diambil kelihatan kabelnya, dan kalau ditaruh lumayan mending ketutupan. Dan ini harganya aku nggak tahu berapa, lupa, udah lama juga sih. Nah kemudian di sini ada PC rakitanku. Ini adalah
PC kedua aku kalau nggak salah, karena PC pertama aku bukan ini. Sebenarnya ini tuh PC pertama, cuman yang diganti itu motherboard, prosesor jelas dong, sama fan prosesornya. Jadi itu masuknya PC pertama atau PC kedua ya. Tapi kalau aku sih mungkin PC kedua bilangnya, karena udah pernah ganti motherboard. PC ini aku pakai buat editing, ngegame dikit-dikit, sama desain paling, iya desain, dan masih kuat-kuat aja loh. Dan ini adalah PC rakitan episode 1 di videoku. Jadi aku pakai PC ku sendiri buat bikin konten rakit PC karena nggak ada dananya sih. Dan untuk mejanya di sini aku pakai ukuran lebar kesininya 70 cm dan kesininya 150 atau 170, aku lupa. Ya pokoknya ini lumayan lebar lah. Yang aku lapisin sama Scotland carbon nih, dan Scotland-nya nggak rapi. Dan jujur aja dulu pas aku beli meja ini tuh rada ditipu gimana gitu ya. Jadi aku tuh mau ke tukang bangunan, ke toko bangunan beli multiplek. Aku bilang mau beli multiplek yang buat bikin meja, tapi dia kasih malah multiplek beginian. Dan pas aku tanya ke tukang, ini tuh multiplek yang buat bikin cor-coran gitu gimana. Sebenarnya sampai sekarang rada sakit hati sih, cuman ya udahlah ya, udah terlanjur kok. Jadi di sini nggak bagus lah. Di sini ada kabel manajemenku dan ada 2 kaleng sebagai penyangga meja. Karena tinggi meja ini tuh nggak seimbang, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Jadi aku ganjel pakai kaleng Tenggo dan Roma. Ya gitu sih. Terus di sini ada barang-barang random yang nggak jelas. Aku selipin aja di sini karena sering dipakai, jadi enak lah ditaruh di situ. Kemudian di bawahnya di sini ada motherboardku di sana, itu motherboard pertamaku. Terus di sini ada buku, yang ini buku catatan harian, sama yang ini buku buat skrip YouTube. Ya biasanya aku naruh barang gak jelas di sini. Nah, terus di bawah ini, di sini tuh ada kardus yang isinya perkakas gitu. Bukan perkakas tapi kayak barang-barang yang aku nggak ngerti mau ditaruh di mana gitu, yang masih berhubungan sama setupku inilah. Ada kabel klip, ada tali, kabel sih paling banyak gini kabel. Ya ada, ya gitulah pokoknya. Dan sebenarnya barang begini itu memudahkan banget buat naruh gitu, karena kalau ditaruh di sini pasti nggak enak banget dilihat. Terus di bawahnya di sini ada alat-alat tukang yang aku beli. Jadi aku tuh ada rencana buat nukang di bulan depan untuk setupku sendiri sih. Jadi tungguin aja videonya. Nah, sekarang untuk bagian kabel manajemen, karena tadi dibahas dikit doang. Jadi, aku tuh pakai colokan yang di sana. Terus aku sambungin lagi sama colokan yang di situ. Nah, itu colokannya. Dan colokan ini tuh buat ke PC 2, PC dan monitor. Kemudian di situ aku pasangin USB hub yang nyebrang ke sini. Jadi di bawah meja ini tuh ada kabel-kabel. Nah, jadi kabelnya itu keluar dari sini gitu. Ya ngelawar gitu aja di sini. Aslinya lagi tuh rapi, cuman pernah kebongkar. Pas aku pasang lagi aku males ngerapiin lah. Ya udah gini aja akhirnya. Oke, jadi itu adalah setupku di tahun ini, di tahun 2021. Dan ini tuh sebenarnya belum ada 1 tahun setupku begini. Jadi ya awal yang lumayan bagus ya, walaupun beginilah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini ya, walaupun mungkin videonya rada nggak jelas atau emang mungkin nggak jelas banget. Tapi ya aku hargai kalian nonton lah. Oke, jadi segini aja videonya dari aku dan sampai jumpa di tahun depan. Dadah.